benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias facimus tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Deus praecelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Adiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus satis. SDB. Marilah kita dengarkan sekilas tentang Pastor Mikael SDB. Pastor Mikael adalah putra dari Bapak Antoni Concesao dan Ibu Milo Lidi Yuliana. Berawal ketika berada di kelas 4-6 SD, sangat aktif dalam kelompok sekolah minggu Sekami yang dibimbing oleh beberapa pater, para suster CIJ dan Romo Paroki. Kedekatan dengan para gembala berjubah inilah yang kemudian menggugah Pastor Mikael untuk masuk seminari. Ketika di kelas 5 SD, ada kesempatan tes masuk seminari sekolah menengah Mataluka di Jawa. Dan saat mengikuti tes tersebut, tidak diterima. Sehingga tidak ada keinginan lagi untuk masuk seminari. Pastor Mikael melamar ke SDB dan memulai pembinaan sebagai seorang Salesian. Setelah
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, Bapak Ibu, para suster, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat hari. Izinkanlah saya di awal perayaan Ekaristi ini, perayaan syukur, memperkenalkan kepada seluruh umat, khususnya umat Ngada yang ada di Surabaya, Andres KJH SDB. Dia adalah pastor paroki Santo Mikael Tanjung Perak di tempat ini. Pater Andres adalah seorang misionaris dari Spanyol dan sudah lama sekali bekerja di Indonesia, di Timor Leste, di Filipina, dan di Turki yang terakhir sebelum Indonesia lagi, dan tahu banyak bahasa dan sangat lancar bahasa Indonesia. Lalu di sebelah kiri saya ini adalah Romo Catur SDB. Dia adalah pater rekan di komunitas Perak ini, sekaligus adalah bapak asrama bagi anak-anak asrama di sini. Dan saya bersyukur karena mereka bisa mendampingi saya dan saya bisa memperkenalkan kepada keluarga Bajawa khususnya. Sama umat Allah Paroki Santo Mikael Perak, hari juga keluarga Bajawa yang juga mau sama-sama merayakan perayaan syukur ini. Dan karena peristiwa ini kita semua disatukan, kita semua dikumpulkan, dan kita semua diberikan kekuatan untuk bahu-membahu memuji Allah dan menolong sesama yang kekurangan. Semoga melalui perayaan Ekaristi saudara-saudari, marilah mengaku dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Kristus
Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Siram. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kegelapan atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Melihat tamu-tamu berusaha menuduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, suster, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu.
pujian kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul bersama untuk merayakan perayaan syukur ini. Tanggal 28 Agustus saya bersama ke-6 frater yang ditabiskan menjadi diakon, kami ditabiskan oleh Bapak Uskupan Surabaya, Monsinyur Agustinus di Katedral Hati Kudus Yesus. Dan hari ini berkat persetujuan dengan pastor paroki dan kerja keras umat Allah, paroki Santo Mikael dan keluarga Bajawa yang ada di Surabaya ini, kita boleh berkumpul bersama untuk merayakan sukacita, terutama rahmat Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita masing-masing. Panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, entah itu panggilan sebagai seorang imam, biarawan-biarawati, maupun panggilan hidup berkeluarga bersama. Maka patutlah kita merayakan puji syukur untuk segala rahmat, hadiah yang boleh kita rasakan di dalam hidup kita masing-masing. Untuk itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Bapak, saudari-saudara semua yang telah mendukung saya dengan berbagai macam hal, dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya sungguh merasa syukur dan membawanya di dalam doa saya. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar mengenai satu pesan Tuhan yang penting, yaitu kerendahan hati. Misalnya, itu biasanya infokan dulu, kami akan datang. Itu nanti ketika sampai di rumah, di keluarga ya di Bajawa, itu mama saya itu masuknya lewat belakang ya, jadi rumah seperti ini. Jadi mama saya itu masuknya lewat belakang dan langsung ke dapur, ya, langsung ke dapur untuk menaruh beras kah, menaruh ikan kah, menaruh pisang, singkong dan lain sebagainya. Dan setelah itu menyapa keluarga, lalu mulai mencuci piring, masak dan lain sebagainya. Itu ibu saya lakukan setiap kali mengunjungi keluarga di kota. Dan saya itu mulai melihat sesuatu hal ya, sejak saya kecil, bahkan sejak saya SMA, seminar, ketika saya pulang libur, itu hal yang ibu saya ajarkan itu adalah mengunjungi keluarga dan membawa sesuatu. Dan ketika kami pergi bersama, selalu hal yang dilakukan ya. Ketika masuk, tidak duduk di ruang tamu bercerita, bercerita sedikit saja, setelah itu langsung menuju dapur ya. Yang hal yang tidak beres, mencuci atau kadang memasak dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang saya belajar dari kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya yang sangat sederhana. Kemarin itu terutama panggilan kesaksian hidup yang ibu saya berikan, bapak saya berikan di dalam rumah, itu saya mulai tertarik untuk menjadi seorang imam. Jika saya kecil seperti yang dibacakan tadi, saya aktif di Sekami, sekolah minggu, dan saya tidak aktif di Misdina. Misdina itu saya satu kali mungkin dalam hidup ketika saya kecil. Tetapi ketika menjadi anak Sekami, sekolah minggu di kampung itu saya sangat aktif. Dan panggilan saya juga mulai bertumbuh di sana bersama paroki, bersama para suster dan bersama para frater top. Dan mulai berkembang ketika saya kelas 5 SD itu ditawar oleh guru wali kelas untuk tes masuk seminar dengan mata loko di Bajawa. Kalau kami di Flores ya mendengar kata mata loko seminar Johannes Bregman mata loko Bajawa itu level tinggi ya. Jadi setiap anak di Bajawa itu pasti berbondong-bondong, bukan hanya di Bajawa ya, di seluruh Flores, bahkan di luar Flores itu berbondong-bondong untuk tes masuk seminar ya. Ratusan anak yang tes. Saya itu punya keinginan untuk masuk seminar ya, tapi apa daya saya tidak lulus. Saya tidak diterima ya. Ada tes intelektual, tes wawancara saya tidak terima, saya tidak diterima untuk masuk seminar. Maka setelah diumumkan bahwa saya tidak masuk seminar, saya sekarang tenang. Saya SMP di kampung di Aimere ya. Kalau kita bahkan dikucilkan ya,
Kalau kita bahkan tidak dipandang, itu bukan berarti kita tidak terhormat. Kehormatan kita sebagai sendiri yang rela turun menjadi seperti seorang manusia, bahkan ya, kita diajak untuk tetap rendah hati, ya, menjadi seperti Kristus dalam mengasihi, mencintai, melayani satu sama lain di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita lakukan iman kepercayaan kita dengan sama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, doa kami, umat-Mu ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati, semoga mereka yang membaktikan diri secara khusus bagi karya pelayanan gereja, Kau anugerahi rahmat kesehatan, kebijaksanaan, kesetiaan, dan kegembiraan dalam melaksanakan tugas dan perutusan mereka di tengah dunia ini. Dan semoga mereka selalu memancarkan kasih Kristus dan selalu memiliki semangat pengabdian yang sejati, kebenaran yang menyelamatkan, serta penuh kasih kepada semua orang. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang muda agar menjawab dan mengikuti panggilan suara-Mu yang agung untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Bukalah hati mereka satu persatu agar menyadari pentingnya mengikuti panggilan-Mu. Terangilah orang-orang yang dekat dengan mereka untuk memberi dorongan dan bukan menghalanginya. Marilah kita mohon. SDB senantiasa hidup kudus seturut teladan Yesus, Sang Imam Agung. Jauhkanlah dirinya dari segala mara bahaya, terutama dari segala hal yang membahayakan panggilan imamatnya. Semoga ia senantiasa tekun dan bergembira di dalam perutusan sebagai imam. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Lindungilah dan berkatilah seluruh keluarga besar Pastor Mikael Yesus Konseling South SDB. Limpahkanlah rahmat kesehatan dan kesuksesan, serta jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Semoga keluarga ini menjadi teladan hidup keluarga Kristiani di tengah masyarakat dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Semoga kami yang hadir dalam perayaan ini menjadi bentara kasih-Mu di tengah dunia ini, terutama dalam usaha untuk menciptakan perdamaian dan peradaban kasih di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Engkau memberikan diri-Mu secara tuntas kepada orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagi-Mu dan bagi setiap orang di dunia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. So
Semoga sekali dengan ibadah Tuhan dan keselamatan kita sebagai orang yang suci. Allah Bapa penuh kasih, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami datang padamu sambil membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sumber berkat bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudah lahir dari sana. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Bangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami Agustinus serta semua rohan Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus, Santo Mikael, Santo Yohanes Bosco, yang sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Surilah memberi damai kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagia dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para musuh, damai-Ku tinggalkan bagi, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau lah yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Marilah kita saling membagikan salam.
Dominibus, Bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Biarawati dengan pentahtaan sakramen Maha Kudus bersama gerakan Imam Maria Santo Mikael pada hari Kamis pertama tanggal 4 September 2025 setelah misa harian sore di Gereja Santo Mikael. Pemahaman dan Tante yang terhormat, Imam baru terkasih kami Mikael dan para umat paroki Santo Mikael yang kami hormati. Sungguh merupakan peristiwa drama yang sangat berkesan bagi kami dari Jawa, kampungnya Imam baru kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada umat paroki ini, kepada pastor paroki untuk bersedia merayakan Ekaristi
sesi misa perdana ini bersama kami keluarga besar Ngada. Jangan khawatir, sekitar 30 menit selesai. Pertama-tama saya harus bicara dulu kepada umat saya di Santo Mikael Peranginea. Pertama-tama terima kasih banyak untuk sekolah Santo Mikael yang lalu juga kami dengan senang hati sangat senang menerima keluarga besar. Kadang-kadang ada, kadang-kadang bilang penyawa. Pokoknya kalian semua yang datang dari tempat-tempat lain dalam Surabaya atau luar Surabaya, keluarga, kenalan, teman dari Romo Baru, Santo Mikael, Santo Mikael saja. Lalu bisa menikmati saat-saat ini bahagia bersama komunitas kami Santo Mikael dengan kalian. Dan selalu kalau ada kesempatan yang lain, tidak perlu ada pesta, kapan saja kalian bisa datang, akan selalu diterima dengan sangat baik di sini. Dan tidak ada lagi apa-apa, saya hanya pikir nanti kita akan lanjutkan dengan acara ramah tamah di sana, maka kita akan berbahagia dengan Romo Mikael, Pater Mikael, dan dengan seluruh tanpa doa, dukungan dan simpati dan dorongan dari kalian. Perlu doa kalian, perlu dorongan, perlu semangat supaya Tuhan bersama. Menunduklah untuk menerima berkat meriah. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kebaikannya dan melimpahi saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara bertekun dalam karya-karya kudus. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara kepadanya dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Semua
Ini pertanyaan susah ya. Lebih susah dari tes PNS. Motivasi itu karena pertama saya tergerak hati, tergerak seperti yang saya katakan di homili tadi, tergerak hati melihat kesaksian orang tua, papa dan mama yang membantu meskipun kekurangan, ya, yang bisa membantu orang lain meskipun kekurangan, tapi mereka membantu, dan itu yang membuat saya bercita-cita untuk memberikan sesuatu meskipun saya tidak memiliki. Maka saya bercita-cita untuk menjadi romo, karena menjadi romo itu bisa terutama memberikan diri, memberikan waktu kepada seluruh umat dengan cuma-cuma dari apa yang kita tidak memiliki, tetapi bisa memberikan diri, memberikan waktu, memberikan hati bagi umat. Jadi itu yang memotivasi saya. Awalnya itu menjadi romo karena saya kan di Skami lalu lihat romo, suster, segala macam itu, ikut perayaan itu karena mau minum ini, karena mau itu ya, merasakan anggur. Jadi setelah itu dibersihkan motivasinya akhirnya seperti itu. Jangan-jangan kamu mau jadi romo mabuk ini? Bukan ya? Jangan sampai. Bapak-bapak ya. Romo Andres, tolong dipantau ya romo ya. Tolong dipantau. Luar biasa. Aduh. Oke. Terima kasih banyak romo. Mungkin terakhir, apa yang ingin romo sampaikan kepada umat Allah yang ada di rumah? Saya WA Romo Edu di Gonzaga. Saya bilang, Romo, ini panitia ini meminta saya untuk mencari keluarga nada di Bajawa, di Surabaya untuk ikut misa, tak bisa. Mungkin Romo bisa ini carikan untuk saya, atau 10 nama. Akhirnya cari kesana kesini dapatlah Om Ansel. Dapat Om Ansel WA saya. Nanti nama-nama yang akan ikut misa ini. Jadi oke. Untuk misa di katedral ada nama, ada keluarga yang akan datang. Terus tiba-tiba waktu saya di Jakarta, retret di Jakarta, WA masuk ini dari Romo Edu dan Om Ansel. Jadi mereka itu punya rencana untuk bikin misa perdana, misa syukur untuk saya. Jadi awalnya idenya itu keluarga nada di Surabaya, ya seperti itu. Terus saya tidak bisa menjawab sekarang. Mungkin saya harus menanyakan pastor paroki, Romo Andres, harus menanyakan pastor provinsial saya, harus menanyakan kedua orang tua saya di kampung tentang waktu itu harus waktu. Akhirnya disetujui 29 malam. Tetapi sebelumnya saya sudah beritahu kepada Andres kalau saya mau misa syukur dengan umat di sini tanggal 31 hari Minggu jam 10. Nah waktu itu Om Ansel mereka keluarga ada sudah berkembang. Ini sudah kosong. Karena tadi sudah bicara di gereja. Sekarang saya hanya bilang itu bahwa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk rahmat yang tercurahkan dalam hidup kami, khususnya rahmat keluarga yang boleh kami rasakan dari anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya yang indah ini. Kami dari Paroki Santo Mikael Anjulikara Surabaya bersama-sama dengan keluarga nada di Surabaya berkumpul untuk merayakan sukacita bersama. Tuhan bersama saudara sekalian dan santap yang akan kita santap pada siang hari ini. Keluarga kita senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.